Udah. Salah satu tokoh yang kemudian ikut bersuara dalam upaya yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama ketika ia duduk di dalam sidang pengadilan mengenai kasus penodaan agama adalah Mahfud MD yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dan kita akan berbincang dengan Prof. Mahfud MD untuk mengetahui bagaimana kemudian tanggapan beliau mengenai kondisi yang terjadi sekarang ini. Prof. Mahfud, selamat malam. Selamat malam, Brigit. Ya, Prof. Mahfud, kita tentunya sudah sama-sama mendengar bagaimana kemudian permintaan maaf yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama melalui media sosial YouTube. Bagaimana kemudian tanggapan Prof. Mahfud terlebih dahulu? Pertama, pelanggaran hukum itu ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak. Dalam kasus di pengadilan kemarin ada dua ini. Ada yang menjadi haknya Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin, di mana kalau Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin ini, Kiai Ma'ruf Amin ini memaafkan, ya selesai hukumnya. Yaitu ketika kedua orang ini dituduh atau ditelanjangi di depan persidangan terbuka yang tidak relevan dengan perkaranya, telah melakukan pembicaraan tentang fatwa atau tentang sikap keagamaan. Nah, itu kan merugikan SBY pribadi dan Ma'ruf Amin pribadi. Nah, kalau sudah minta maaf Pak Ahok, ya sudah selesai, tidak ada masalah, dan kita berharap sudahlah urusan pribadi dimaafkan. Tapi ada yang tidak bisa dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, yang bukan haknya SBY dan haknya Ma'ruf Amin, yaitu penyadapan. Penyadapan itu melawan negara dan melawan rakyat. Oleh sebab itu di dalam hukum pidana yang sifatnya melawan masyarakat, melawan otoritas negara untuk melindungi masyarakat, itu tidak ada maaf. Misalnya menyadap pembicaraan orang, itu bukan delik aduan. Polisi begitu tahu ada orang mengaku punya itu, harus bertindak. Tidak perlu laporan sebenarnya. Selama ini kan salah kaprah orang, itu belum ada yang melapor ke polisi. Kalau dalam kejahatan yang seperti itu tidak perlu laporan. Misalnya ada orang terbunuh gitu, polisi tidak perlu laporan. Kalau tahu datangi. Sama dengan orang menyadap, kalau tahu ada yang katakan gitu harus diproses secara hukum. Nah, itu hukumnya, kecuali mau tidak bicara hukum. Nah, persoalannya ini sekarang salah kaprah, seakan-akan kalau tindak pidana tidak dilaporkan lalu tidak ada apa-apa. Yang pelaporan itu beda dengan pengaduan ya di dalam hukum. Kalau Pak SBY dan Kiai Ma'ruf Amin tidak mengadu, ya selesai, dan sudah memberi maaf, selesai. Dalam kasus yang menuduh mereka membicarakan fatwa atau membicarakan pilgub. Tetapi dalam kasus lainnya itu bukan haknya Ma'ruf Amin dan SBY. Kalau sudah menyadap itu melawan negara, gitu. Ketika melawan hukum negara. Ya. Prof. Mahfud, ketika Silakan. kemudian disampaikan melawan negara, tetapi negara sendiri dalam hal ini istana menyatakan bahwa tidak ada kemudian kepentingan kita dan kita tidak pernah meminta dilakukannya penyadapan itu. Kira-kira siapa kalau Prof. Mahfud sendiri melihat kondisi ini yang kemudian konon kabarnya Tuhan dalam tanda petik disampaikan oleh pengacara dari Ahok ini, Prof? Nah ya, itu kan tugas polisi untuk mengungkap itu. Dia tahu dari mana pembicaraan itu, gitu. Kalau tidak, itu berarti menyebarkan berita bohong dan fitnah. Ingat ya, ini yang terbawa mau tidak mau NU, karena dikatakan Kiai Ma'ruf Amin menerima telepon dalam kaitannya dengan ketua Dewan Suriah atau ketua Suriah Majelis Nahdlatul Ulama di kantor Nahdlatul Ulama. Lalu apa salahnya orang menerima telepon kok dijadikan tuduhan bahwa ini mempengaruhi sikap keagamaan Majelis Ulama. Lah Ahok juga pernah ke PBNU, apa ndak nelpon dulu apa? Si Sandiaga Uno tuh ke PBNU dimuat oleh TV juga, apa ndak nelpon dulu apa? Pak langsung datang ujuk-ujuk gitu. Tidak ada pelanggaran orang menerima telepon. Bahkan tidak ada pelanggaran kalau misalnya SBY tolong titip anak saya didukung. Tidak ada pelanggaran. Itu kan politik. Seperti halnya Ahok juga minta didukung, tidak apa-apa juga gitu.
Nah, saya berharap ini hukum yang ditegakkan lah, jangan retorika-retorika politik terus, hukumnya itu dipermainkan. Terutama yang saya menyesalkan akhir-akhir ini, istilah pengaduan dan istilah pelaporan itu disamakan aja. Gini loh, kalau tindak pidana itu sifatnya pelaporan, artinya masyarakat kalau ada tindak pidana melapor ke polisi kalau polisinya tidak tahu. Ya. Tetapi kalau polisi sudah tahu sendiri atau sudah mendengar dari media massa, itu langsung bertindak. Seperti halnya kalau ada orang membakar rumah orang gitu kan, tidak usah perlu laporan. Kalau tahu langsung tangkap orangnya gitu. Sama dengan itu. Ya, tindak penyadapan ini ancamannya 10 tahun penjara dan atau denda disertai denda 800 juta rupiah. Itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 31 dan pasal 42. Tidak ada yang mengatakan ini harus laporan, gitu. Baik. Polisi kalau tidak bertindak ini, ya menurut saya tidak benar, gitu. Baik, kita sama-sama mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono petang tadi mengenai apa yang kemudian disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu, Prof. Mahfud. Dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Begitu bunyinya. Nah, spekulasinya langsung macam-macam. Nah, saya ingin menyoroti masalah itu karena kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin atau percakapan siapapun dengan siapa disadap tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal. Kalau yang disadap itu percakapan telepon, bunyinya menjadi illegal telephone tapping. Nah, kalau penyadapan itu punya motif politik, maka istilahnya menjadi political spying. Satu, dari aspek hukum masuk, dari aspek politik juga masuk. Sementara itu saudara-saudara saya ingatkan masih kembali ke soal penyadapan ilegal karena for me it is very serious. Serius. Kita punya perangkat undang-undang. Adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. ITE. Ya, itu pertama kali terbit di era saya dulu. Pada tahun 2008, kemudian diperbaharui di era Pak Jokowi pada tahun 2016. Di situ ada pasal-pasal yang melarang seseorang atau pihak manapun melakukan penyadapan ilegal tadi. Salah satunya saya bacakan, ini pasal 31. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, berat hukumannya, dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Konstitusi kita, undang-undang kita, aturan kita sama dengan negara-negara lain melarang tindakan penyadapan ilegal itu. Oleh karena itulah dengan semuanya itu saya bermohon sebagai warga negara biasa, teman-teman, kalau memang pembicaraan saya kapanpun, kalau yang disebut kemarin pembicaraan saya dengan Pak Ma'ruf Amin itu disadap, ada rekamannya,
ada transkripnya, maka saya berharap pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai undang-undang ITE tadi. Saya hanya mohon itu, supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan dan tegaknya hukum. Dan mulai hari ini saya akan mengikuti apa respon dari penegak hukum, karena ini bukan delik aduan. Tidak perlu Polri menunggu aduan saya. Sekali lagi, bukan delik aduan. Prof. Mahfud, ada kemudian pertanyaan yang muncul, Anda sebagai warga Nahdlatul Ulama dan pernah menjadi hakim dalam persidangan. Mungkinkah kemudian putusan seorang ketua MUI itu hanya berdasarkan pendapatnya pribadi, padahal di situ ada kemudian disampaikan 4 komite, dan mungkinkah jaksa ataupun hakim menghentikan pertanyaan atau meminta saksi untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum? Jangan dijawab dulu Prof. Mahfud, sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Kabar Hari Ini. Tadi saudara saksi bilang bahwa saudara hadir menerima paslon nomor 1, untuk singkatnya dibilang AHY dan Silviana itu, karena kebetulan saudara ada di kantor PBNU pada saat itu. Betul? Saya di lantai 4. Saya ada di lantai 4. Iya, ada di lantai 4 untuk itu. Saudara saksi, apakah pada hari Kamisnya, pada hari pertemuan dengan paslon nomor 1 itu hari Jumat, tentunya sebelum sholat Jumat, itu ada telepon dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono jam 10:16 yang menyatakan adalah, pertama, mohon diatur supaya Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana bisa diterima di kantor PBNU. Yang kedua, Pak Susilo Bambang Yudhoyono minta supaya segera dikeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya mau tanya lagi, ya? Tidak ada. Tidak. Sekali lagi, saudara saksi, tidak. Ada atau tidak? Tidak ada. Karena kami akan menyampaikan nanti apa yang menjadi dasar apa yang ditanyakan ini. Sekali lagi kami tanyakan, ada atau tidak? Tidak ada. Jadi hakim sudah ditanya berulang kali, ternyata tidak ada. Untuk itu kami akan memberikan dukungannya. Ya, majelis hakim, andai kata kami sudah memberikan buktinya dan ternyata keterangannya ini masih tetap sama, maka kami ingin menyatakan saudara saksi ini telah memberikan keterangan palsu dan minta diproses sebagaimana mestinya. Saya masih bersama dengan Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, masih bersama kami? Masih. Ya, Prof. Mahfud, ini cukup menarik ketika kemudian penasihat hukum menanyakan berkali-kali, bahkan menyampaikan bahwa kita punya bukti loh yang nanti kemungkinan ini dalam tanda petik bisa membuat Anda berlawanan dengan pernyataannya. Apakah itu kemudian dimungkinkan dalam sebuah persidangan ketika hal yang kemungkinan ini tidak relevan, karena itu merupakan hal yang biasa ketika orang datang meminta bertemu, kemudian ini dijadikan bukti begitu, tidak masuk akal, mungkin tidak hakim ataupun penasehat atau jaksa penuntut umum ini menghentikan pertanyaan itu? Iya, saya belum ke situ dulu. Saya ingin menyimpulkan dari pertanyaan yang menurut saya menghardik Ketua Dewan Syuro, Dewan Suriah, Nahdlatul Ulama. Menghardik kan pertanyaannya tadi, lalu seakan-akan menekan gitu. Kesimpulan saya dua, satu, dia memang telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan intersepsi, menyadap. Karena dia menyebut jam 10.16, artinya sudah pasti dia menyadap. Itu pelanggaran hukum dengan ancaman 10 tahun penjara. Yang kedua, yang ditanyakan kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin itu, apakah benar menerima telepon? Memangnya orang menerima telepon itu melanggar hukum? Memangnya orang menerima paslon itu melanggar hukum? Kan tidak melanggar hukum, itu biasa kampanye-kampanye politik. Ahok juga kemana-mana dan pasti nelpon dulu. Si Anies juga ke situ,
ke PBNU, si Sandiaga itu ke Muhammadiyah. Apa salahnya? Apa salahnya? Dan itu terjadi kemudian, tadi adalah kejahatan yang termasuk besar ketika menyadap itu. Dan itu jelas dia menyatakan kok kami punya bukti dokumen dan mengancam pimpinan NU. Mengancam pimpinan NU, tolong kami proses secara hukum. Lalu di pernyataan persnya tadi ngeles. Yang disampaikan tadi, kami tidak mengancam Kiai Ma'ruf Amin, mengancam saksi-saksi yang terdahulu. Lah itu kan sudah dilaporkan, kenapa diancamkan ke Ma'ruf Amin kok? Kenapa dikatakan saksi yang dulu yang mau kami laporkan, bukan Kiai Ma'ruf Amin? Katanya tadi sesudah orang-orang NU di seluruh Indonesia ribut, baru menjelaskan, kami tidak mengancam Ma'ruf Amin katanya. Kami mengatakan saksi-saksi pelapor. Loh, kenapa dimunculkan di Ma'ruf Amin? Kan itu sudah dilaporkan pada 2 minggu yang lalu. Sudah diumumkan oleh mereka, si Novel dan sebagainya itu. Apa kaitannya dengan Ma'ruf Amin? Kok lalu diancam mau memberi keterangan palsu? Gitu. Nah, saya berharap masyarakat ini penegakan hukumnya aja lah. Soal mau siapa yang mau terpilih gubernur, itulah urusan rakyat, terserah saja. Kalau saya pribadi sama aja tuh mau terpilih apakah Anies, apakah Ahok, apakah Agus. Itu Jakarta ya akan begitu-gitu aja, tidak akan berubah. Tetapi kalau merusak kehidupan masyarakat, lalu atas nama melindungi kelompok orang yang kecil, padahal juga yang kecil itu sewenang-wenang, kita tidak boleh diam dong. Demokrasi itu juga toleran, melindungi yang kecil-kecil, tapi juga yang besar-besar itu jangan diogrok-ogrok begitu gitu. Selama ini saya juga objektif saja. Misalnya orang mencerca Syafi'i Ma'arif yang mendukung Ahok misalnya dalam sikap-sikapnya, bukan dukung gubernur ya, saya bela Syafi'i Ma'arif. Ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, saya katakan fatwa Majelis Ulama itu bukan hukum. Tidak berlaku, mengikat gitu. Nah sekarang pun saya akan mengatakan begitu. Pengacara dan Ahok itu telah menista orang di depan pengadilan. Itu kebetulan pimpinan saya di Nahdlatul Ulama. Prof, bicara pimpinan, memungkinkan tidak kemudian ketika hanya kemudian Kiai Ma'ruf Amin yang ditelepon, tetapi fatwa itu bisa keluar bahwa itu menista begitu? Yang menista apa siapa? Ketika yang menurut saya kemarin justru terbalik. Yang menista itu justru pengacara dan Ahok. Yang menista Ma'ruf Amin. Itu sudah jelas tadi kata-katanya. Lalu dipelesetkan lagi, ngeles dengan cara ngeles saat penjelasan persnya itu, klarifikasi persnya itu. Katanya, kami tidak bermaksud Ma'ruf Amin, kami melaporkan yang dulu, yang menjadi saksi pelapor. Loh, kenapa? Dulu kan sudah dilaporkan kok, sekarang mau kok dikatakan di sidang Ma'ruf Amin dan ditudingkan ke Ma'ruf Amin. Dan jelas tadi si Jemat itu mengatakan ini nanti keterangan palsu Bapak Hakim, dicatat, kan begitu. Tapi nah, mungkin tidak Prof, penistaan dan ketika kemudian ketua ditelepon oleh presiden periode sebelumnya, kemudian titip mengenai fatwa itu, bisa tidak mempengaruhi semua komisi yang kemudian hadir dalam sidang itu? Mungkin ya mungkin tidak, tetapi sejauh yang saya tahu Kiai Ma'ruf Amin itu kan tidak ikut dalam komisi fatwa. Itu fatwa itu ada komisinya sendiri, dan itu kan jauh sebelum itu sudah mulai didiskusikan oleh majelis fatwanya itu. Masyarakat sudah meminta, dan supaya diingat yang meminta fatwa kepada majelis ulama itu adalah Polri, ya, adalah Polri. Kan itu yang dikatakan Kiai Ma'ruf Amin di dalam persidangan kemarin. Gitu. Prof, yang kemudian menjadi pertanyaan, boleh tidak hakim itu menghentikan pertanyaan penasihat hukum yang sudah mulai mendiskreditkan saksi, termasuk juga tidak relevan sebenarnya pertanyaan itu, ataupun jaksa penuntut umum yang bisa menghentikan pertanyaan yang tidak membuat nyaman saksi ahli di persidangan? Bukan hanya boleh dong, hakim itu malah harus menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Orang ini tugas sebagai ketua majelis ulama diminta kesaksian tentang keluarnya sikap keagamaan, kok dikaitkan dengan menerima tamu di PBNU. Itu apa kaitannya? Nah, nyebut PBNU-nya itu yang saya sebagai warga NU juga tidak bisa terima gitu. Ini bagi saya tidak boleh dibuat main-main yang begitu gitu. Hakim harus menghentikan seharusnya kalau tidak relevan, ya. Bukan malah mengumbar-umbar, saudara kalau saksi keterangan palsu juga bisa ada konsekuensi hukumnya. Iya, sudah tahu semua itu.
Tetapi kalau pertanyaannya menyimpang gimana? Gitu. Ini kan fokus soal sikap keagamaan, bagaimana fatwa itu dikeluarkan dan sebagainya, dan Kiai Ma'ruf Amin sudah menjelaskan itu atas permintaan polisi. Kan begitu, kan jelas kemarin. Kok lalu dikatakan atas pesanan SBY. Nah, itu kalau itu tidak benar, itu bisa dimaafkan, tidak bisa dihukum, tapi menyadapnya itu sendiri. Dan itu sudah diakui dengan menyebut jam 10.16 dan kami punya dokumen-dokumen yang lengkap tentang itu. Apakah itu tidak melanggar hukum ya? Saya membela hukumnya nih, tidak membela urusan calon gubernurnya siapa silahkan aja. Saya membela hukumnya. Saya sedih kalau hukum itu diperlakukan begini karena nanti kalau ganti orang itu akan makan korban lagi. Tergantung pada orang, bukan pada bagaimana hukum itu ditegakkan. Baik, tergantung bagaimana hukum itu ditegakkan. Lalu bagaimana kemudian upaya yang akan dilakukan PBNU, jangan dijawab dulu. Prof. Mahfud, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai dugaan penyadapan yang terjadi pada persidangan. Ini kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Saya masih bersama dengan Prof. Mahfud MD. Ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi di periode 2008-2013 dan saya sudah terhubung dengan Pak Ahyar. Beliau adalah pakar pidana dari Universitas Indonesia. Pak Ahyar, selamat malam. Malam, Menara. Pak Ahyar, ini. Selamat malam, Pak Ahyar. Ya, Pak Ahyar, ini cukup menarik apa yang kemudian terjadi dan diperbincangkan. Sebenarnya bukan mengenai masalah personalnya saja, tetapi mengenai dugaan penyadapan yang kemudian juga mengusik Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau Pak Ahyar sendiri sebagai pakar pidana melihat kondisi seperti ini, bagaimana kemudian tanggapan Pak Ahyar? Inti persoalannya kan ada informasi ya. Kalau saya tidak salah ada informasi bahwa ada percakapan antara Pak Kiai dengan Pak SBY ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, pertanyaan dasarnya adalah, apakah memang benar informasi itu? Kalau memang benar, dari mana diperoleh informasi itu oleh yang bersangkutan? Apakah diperoleh informasi itu melalui jalur yang legal atau ilegal? Nah, kalau diperoleh secara jalur ilegal, ini bisa dikategorikan siapapun orang, saya tidak bicara langsung kepada yang bersangkutan, siapapun yang memperoleh informasi secara ilegal, ini terminologi pidananya disebut sebagai penyadapan. Nah, kalau berbicara mengenai masalah penyadapan, memang belum ada undang-undang khusus yang dibuat di Republik ini mengatur tentang penyadapan. Dia bisa bertebaran di beberapa undang-undang. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Nah, itu diatur di dalam pasal 40 itu. Kira-kira bunyinya, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Nah, pasal 40 ini itu diatur di dalam ketentuan pidana. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang 3699 tentang telekomunikasi itu diatur dalam pasal 47 sampai pasal 59. Nah, yang pasal 40 tadi mengenai masalah penyadapan itu diatur di dalam pasal 56. Bunyinya, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 penyadapan tadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi itu kalau orang menyadap tanpa, itu dikecualikan. Kalau untuk kepentingan penegakan hukum, itu dimungkinkan. Tetapi itu harus atas permintaan secara tertulis. Harus diminta tertulis oleh pihak kejaksaan atau kepolisian Republik Indonesia. Atau penegak hukum, gitu. Jadi dikecualikan untuk penegakan hukum. Nah, ini apakah informasi yang diperoleh percakapan tadi diperoleh secara legal atau ilegal? Kalau ilegal, tentu kecenderungannya adalah melanggar pasal 56 Undang-Undang tentang telekomunikasi tadi. Ancaman pidananya adalah 15 tahun. Dan perlu juga kita ketahui bahwa pasal 56 ini bukanlah, menurut hemat saya, bukan merupakan delik aduan. Dia adalah delik biasa. Nggak perlu korban melaporkan dulu kepada penegak hukum.
secara teoritis bisa saja penegak hukum langsung memproses. Karena persoalannya kalau delik biasa ini itu urusan negara dengan si pelaku yang diduga melakukan. Tidak lagi orang pribadi dengan yang bersangkutan yang berhadapan-hadapan. Nah itulah delik aduan tadi karena kepentingan yang dilindungi itu adalah kepentingan pribadi. Kalau diungkap nanti bisa pribadi ini merasa malu katakanlah mengenai masalah perzinahan. Sepanjang tidak di depan umum ini harus delik aduan. Yang berkepentingan katakan suami atau istri melakukan barulah bisa diproses. Kalau tidak karena jangan sampai aib pribadi dilanggar, dibuka ke depan publik. Berbeda dengan delik biasa ini tadi, ini udah negara, masyarakat, rakyat seluruhnya yang berhadapan dengan si pelaku. Jadi penegak hukum, dalam hal ini polisi, itu sudah dimungkinkan secara teoritis untuk memproses kalau memang benar ada diduga terjadi penyadapan yang ilegal. Kalau itu termasuk penyadapan, nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemungkinan kedua juga bisa itu kita lihat nanti apanya yang disadap sebetulnya melalui telekomunikasi kah atau pengeluaran perbincangan rekaman biasa elektronik katakanlah ITE gitu. Kalau ITE itu intinya kan harus dalam sistem elektronik. Informasinya dalam elektronik, komputer segala macam kayak begitu. Nah itu bisa juga kita lihat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang ITE yang barusan ya belum lama kan sudah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 itu mengenai masalah dia juga ada di ketentuan pidananya kalau orang melanggar. Nah ini saya dapat di dalam pasal 31 ayat 1 ini. Bunyinya, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interpretasi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer, komputer ininya dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Nah, ketentuan pidananya mengatakan pelanggaran pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dipidana, intinya paling lama 10 tahun dan atau denda 800 juta. Di sini ada berbeda. ITE ada dendanya karena akan ada transaksi elektronik ya. Sementara telekomunikasi tadi hanya satu jenis pidana yaitu penjara. Baik, Pak Ahyar, kita juga sudah terhubung dengan Sira Prayuna. Ini merupakan penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama. Mas Sira, selamat malam. Kita masih mencoba menghubungi penasehat hukum dari Basuki Cahayapurnama untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian sebenarnya ini buktinya berupa apa? Ataukah rekaman perbincangan atau memang berupa rekaman telepon? Kita nanti akan sama-sama menanyakan kepada penasehat hukum dari Basuki Cahayapurnama. Tapi kita coba lihat dulu bagaimana kemudian komentar dari pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran yang disampaikan melalui akun Twitternya Prof. Romli Atmasasmita. Ya, ini merupakan tweet yang kemudian disampaikan oleh Prof. Romli menanggapi kondisi belakangan. Ini merupakan kutipan undang-undang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ahyar berkaitan mengenai penyadapan ilegal yang tadi juga ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengutip apa saja kemudian undang-undang yang berkaitan mengenai larangan penyadapan ilegal, serta ancaman hukuman pidana dan denda yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku penyadapan yang seharusnya penyadapan ini dilakukan berdasarkan izin dari pengadilan terhadap suatu kasus tertentu yang tengah didalami. Prof. Romli juga menyampaikan di akun Twitternya menyesalkan mengapa kemudian jaksa penuntut umum tidak menghentikan pertanyaan yang dinilai ini tidak relevan dengan apa yang ditanyakan kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam persidangan ke-8 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Tadi Prof. Mahfud juga sempat sampaikan bahwa memang ada perbedaan antara aduan dan laporan, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Ahyar. Dan ini merupakan apa yang dikomentari oleh
Prof. Romli Atmasa Smita. Prof. Mahfud masih bersama saya, ini sepertinya semakin panas. Kita masih menantikan hubungan dengan penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama untuk bisa mengetahui sebenarnya apa bukti yang kalau menurut salah satu dari kuasa hukumnya di akun Twitter salah satu media menyatakan bahwa dalam 1-2 hari ke depan maka bukti itu akan dibuka transkripnya, Prof. Ya, dia itu kan, dia terlanjur mengatakan itu, dan itu kalau memang dia punya integritas harus dibuka itu transkripnya. Dan seumpama pun transkripnya itu nanti ada seperti yang dia katakan, Kiai Ma'ruf Amin maupun Susilo Bambang Yudhoyono tidak melanggar hukum apapun. Misalnya telepon, betul Pak, tolong terima tuh anak saya mau menghadap, apa yang dilanggar dari situ? Pak, tolong Pak, itu fatwa juga tidak apa-apa. Orang minta fatwa kan boleh. Gitu, tidak hukum pidana apa yang dilarang, gitu. Dan apa kaitannya dengan fatwa MUI urusan yang begitu-begitu, misalnya. Kok terus kemudian mau dilaporkan, katanya mau dilaporkan ke Baris-Krim, proses hukum sebagai keterangan palsu, tidak melakukan apa-apa, gitu. Justru yang menyadap itu yang melakukan apa-apa. Dia tadi Pak Akhyar bagus sekali, Pak Akhyar Salim sudah menyebut ancamannya kalau menurut Undang-Undang Telekomunikasi 15 tahun penjara menyadap itu. Tapi menurut Undang-Undang ITE yang terbaru 10 tahun dan atau ditambah 18 juta rupiah. Nah itu yang pidana. Kalau orang menerima telepon, menerima tamu, apa pidananya misalnya? Kok sampai dihardik-hardik seperti itu? Coba kita tanya sama dan Pak Akhyar nih. Apa pidananya Pak Akhyar? Kalau cuma menanyakan, ini terima anak saya, tolong fatwanya dimintakan begitu. Kalau Pak Akhyar melihat tidak ada kemudian unsur pidana di sana? Tidak ada undang-undang mana yang dilanggar. Orang berkomunikasi bersilaturahmi nggak ada. Kan nggak ada menghina pihak yang lain, nggak ada. Apalagi ini pembicaraan itu kan melalui alat telekomunikasi. Kan saya lebih cenderung itu menggunakan undang-undang telekomunikasi. Kalau misalnya komunikasi dilakukan lewat telepon, itu nggak boleh. Kok orang lain tahu? Ini yang perlu menurut hemat saya dituntaskan. Yang seperti Pak Mahfud katakan tadi, kalau integritas, saya malahan ingin tidak pun dibuka oleh penasihat hukum ini. Saya kira ada pihak yang meminta, tolong dibuka itu secara terang benderang, benar atau tidak, sehingga jelas duduk masalahnya, sehingga kita tidak berada di dunia yang tidak terang benderang. Baik, baik. Itu menurut hemat saya. Harus dibuka apa adanya. Nanti dilihat ada nggak unsur pidana, apa legal atau tidak legal. Kalau ilegal tentu ada kemungkinan ini persoalan dengan persoalan pidana. Baik, Bapak-Bapak, kita jeda terlebih dahulu sambil kita mengupayakan terhubung dengan kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan diskusi kita masih bersama Prof. Mahfud, kemudian Pak Akhyar, dan kita sudah bersama dengan Bang Sira Prayuna. Ini merupakan penasihat hukum dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Kita masih terus berupaya mencoba untuk mengklarifikasi apa sebenarnya bentuk bukti yang dijanjikan. Kita ke Pak Mahfud lagi. Pak Mahfud, ini merupakan kekecewaan besar terhadap PBNU yang kemudian disebut-sebut dan ketuanya diancam. Sebagai warga Nahdlatul Ulama, kira-kira untuk menunjukkan kekecewaan ini, apa kemudian yang semestinya dilakukan oleh struktural NU paling tidak? Oke, Bridget, saya hanya warga NU, bukan tokoh NU. Tokoh NU itu orang yang hebat-hebat di atas itu ya. Saya sekarang di NU strukturalnya itu adalah Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Itu strukturalnya. Kemudian saya diminta untuk menjadi Ketua Lembaga Bantuan Hukum oleh Kiai Akil Siraj. Saya menolak karena sibuk. Maka Pak Akil Siraj menyatakan, sudah Pak, jadi penasihat saja. Oke, saya siap kalau penasihat, kan tidak usah berkantor, saya bilang. Nah sekarang saya bicara sebagai warga saja, gitu. Bahwa kalau Kiai Ma'ruf Amin dan NU serta kawan-kawan lain sudah memberi maaf, ya saya ikut saja memberi maaf, gitu. Karena yang urusan personal itu memang di NU tradisinya tidak bermusuhan kok, tradisinya tuh berkawan, tradisinya di NU tuh bergurau. Sesudah memberi maaf gitu, mari kita bergurau. Tetapi
sebagai orang yang sangat concern pada penegakan hukum, gitu, di luar status saya sebagai orang NU, sebagai warga NU pinggiran, gitu, saya ingin mengatakan bahwa situ sudah terjadi kejahatan dalam bentuk delik formal. Dia sudah melakukan penyadapan menurut penafsiran yang sangat hampir pasti dinyatakan sendiri oleh pelaku. Itu delik formal. Dia menyatakan sudah punya bukti pembicaraan jam sekian dan macam-macam. Apalagi sampai menista Kiai Ma'ruf Amin menyembunyikan identitas. Identitas apa yang disembunyikan? Tidak ada di situ. Dia ya ketua Majelis Ulama, diundang kan tidak harus bercerita kalau dia mantan Wantipres. Seumpama mantan Wantipres pun apa salahnya memberi kesaksian, kan begitu. Baik. Nah itu saja dari saya. Ya. Baik, kita sudah terhubung dengan Bang Sira Prayuna. Bang Sira, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih bersama dengan Prof. Mahfud dan Pak Ahyar. Bang Sira. Assalamualaikum Prof. Mahfud, Pak Ahyar. Ya, Bang Sira, ini kemudian kami bertanya-tanya. Di salah satu akun Twitter media sudah mengatakan bahwa salah satu kuasa hukum menyatakan dalam 1-2 hari akan membuka seluruh transkrip. Nah, apa benar ini bukti transkrip percakapan telepon itu ada? Ya, saya kira gini, saya harus menjelaskan bagaimana konstruksi dari alur proses persidangan sehingga sampai pada cerita yang sekarang berkembang menjadi diskursus publik itu. Pertama bahwa saya ingin memenggal saja yang saya pahami dalam proses persidangan kemarin itu adalah bahwa ketika salah satu tim penasihat hukum kami, Pak Hampri Jemaat, menanyakan dalam pendalaman pertanyaan kepada Kiai Sepuh kita, yang kita hormati, yang kita muliakan, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa pada saat adanya pertanyaan apakah beliau pernah menerima seorang tamu bersilaturahmi salah satu pasangan calon, beliau tentu menyampaikan dengan diperlihatkan sebuah foto dan beliau menyampaikan bahwa betul bahwa ada pertemuan yang menerima adalah Ketua Umum PBNU dan saya berada di lantai 4 diminta untuk mendampingi. Nah, dalam konteks pertanyaan itulah kemudian dibenarkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan selanjutnya ada pertanyaan lanjutan yang kemudian sampai pada pertanyaan itu apakah saudara saksi pernah berkomunikasi dengan Pak SBY. Kemudian nanti diperlihatkan ada satu bukti. Nah, bukti ini harus dimaknai luas, tidak hanya dimaknai sebagaimana yang berkembang sekarang ini bahwa apakah kami memiliki bukti rekaman percakapan, bukti rekaman penyadapan, transkrip percakapan, yaitu nanti akan dibeberkan oleh salah seorang tim penasihat hukum kami, yaitu Pak Hampri Jemaat, saya kira begitu. Bang, kemudian yang menjadi pertanyaan banyak orang ketika disampaikan bahwa itu merupakan rekaman telepon tadi di awal. Kemudian ketika ini sudah dikaitkan dengan penyadapan, berubah lagi pendapatnya bahwa bukti itu bisa banyak, bisa juga itu merupakan rekaman pembicaraan, bisa juga itu merupakan saksi, dan ada bukti-bukti lain yang dimungkinkan untuk dihadirkan. Tetapi ketika di awal disampaikan 10, lebih 51 dan itu dikatakan melalui percakapan telepon dan kita punya buktinya, benar itu merupakan transkrip percakapan hasil penyadapan? Ya, saya kira bukti yang dimaksud oleh Pak Hampri itu kan dalam makna yang luas gitu ya kan. Untuk itu apakah apa yang kemudian berkembang di luar, apakah bukti percakapan, apakah bukti hasil transkrip perekaman, apakah bukti transkrip penyadapan, ya nanti akan kita lihat jika ada kepentingannya untuk diminta digelar di hadapan persidangan seperti itu. Yang kemudian nah, juga sekarang menjadi ini pertanyaan, kan dalam proses persidangan sedang berjalan.
Yang kemudian juga menjadi kalau pertanyaan. ini ditarik diskursus ini keluar. Iya, Bang Sirah. Halo. Iya, iya. Iya. Silakan dilanjutkan. Iya, kalau persoalan ini persoalan ini ditarik pada satu diskursus publik di luar, maka persidangan itu nanti akan menjadi bias. Untuk itu, maka jika itu nanti dipentingkan, bukti apa yang sesungguhnya dimiliki oleh tim penasihat hukum nanti akan kita gelar. Kalau misalnya itu nanti Pak Hampri akan menggelar itu dengan memberikan satu konstruksi yang baik, saya kira, di hadapan majelis hakim dan semua pihak itu loh. Ya, Bang Sirah, apa kemudian tentunya yang menjadi relevansi sehingga itu harus ditanyakan ketika hanya berupa pertemuan, ketika kemudian hanya menelpon? Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Apa relevansinya sehingga harus ditanyakan berkali-kali dan bahkan berkesan ada ancaman terhadap Ketua MUI ini? Saya kira saya ingin membantah bahwa tidak ada sedikit pun ancaman kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa kami menyadari betul bahwa beliau adalah seorang tokoh bangsa, beliau adalah Ketua Umum MUI, beliau adalah Rais Am PBNU, beliau adalah orang tua kita semua. Jadi tidak mungkin dan sangat bodoh kalau kami mengancam-ngancam beliau, karena kami tahu betul bagaimana beliau bagian NU ini adalah bagian dari pendiri Republik ini. NU adalah penjaga dari keberagaman, pluralisme. Saya kira apa yang dikemukakan oleh beberapa pihak di berbagai ruang publik itu adalah, saya kira, jauh dari apa yang tersirat maupun tersurat dalam hati dan pikiran Pak Basuki Cahayapurnama. Yang jelas satu, bahwa Pak Basuki Cahayapurnama sudah menyampaikan permohonan maaf beliau, kemudian sudah juga mengklarifikasi bahwa tidak akan mengajukan laporan polisi atas keterangan yang di bawah sumpah yang mengandung unsur kebohongan, karena kami mendengarkan secara baik dan seksama selama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan keterangan. Beliau memberikan keterangan dengan sangat baik, dengan sabar, dengan menjawab berbagai pertanyaan yang ditanyakan baik oleh pihak majelis hakim, jaksa maupun penasihat hukum, dalam kerangka untuk memberikan satu konstruksi gambaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi yang dituduhkan pada diri Pak Basuki Cahayapurnama. Dan saya kira kalau melihat, ya, Bang Sirah, mohon maaf saya putus. Ini ada yang kemudian menarik ketika Ahok awalnya menyampaikan buat apa minta maaf, tetapi 1 jam kemudian ketika sudah mulai ramai di media sosial mengenai kecaman apa yang disampaikan oleh Ahok, akhirnya ia meminta maaf. Apakah ada kemudian saran dari penasihat hukum untuk meminta maaf? Saya kira bahwa tidak ada yang salah kalau beliau harus meminta maaf kepada kiai sepuh kita yang kita hormati, yang kita sangat junjung tinggi, muliakan gitu loh. Nah, artinya bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok sebagai niat tulus beliau di dalam cara mengekspresikan satu persoalan yang dihadapi pada saat persidangan itu. Dan itu saya kira kita lihat bagaimana ke depan supaya pola hubungan, pola relasi atau komunikasi yang terjalin antara kaum Nahdiyin, PBNU dengan Pak Basuki Cahayapurnama ini bisa berjalan baik gitu loh. Ya, kita coba sama-sama ikuti bagaimana kemudian petikan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ketika persidangan yang menurut banyak orang ini merupakan ancaman. Saya berterima kasih, ngotot depan hakim bahwa saudara saksi tidak berbohong. Akhirnya meralat ini, banyak pernyataan tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saudara saksi. Untuk bisa membuktikan bahwa kami mempunyai data yang sangat lengkap. Termasuk tadi dianggap quorum, saya keberatan. Tidak bisa quorum dan pengadilan organisasi orangnya cukup. Kita semua ngerti apa paripurna, apa arti quorum, tidak bisa diwakilkan. Saya ada anggaran dasar, ada semua petunjuk, dan saya kenapa agak keberatan? Karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak quorum, dianggap quorum mewakili. Semua kumpul WA grup, rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah,
sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Saya harus tanya kepada Prof. Mahfud MD, benar ada hak yang dizolimi, Prof? Begini, saya kembali tadi yang dibilang Pak Sira Prayudha itu mengatakan ya tidak ada tidak benar gitu menyalahkan Ma'ruf Amin dan sebagainya. Saya kira rekaman itu berbicara dan ralat bahwa tidak bermaksud menghina atau menghardik Kiai Ma'ruf Amin itu kan baru dikeluarkan tadi sesudah sejak kemarin sore sampai tadi tengah malam sampai pagi orang NU beraksi di berbagai daerah. Baru dibuat klarifikasi. Padahal klarifikasinya tidak sesuai dengan transkrip persidangan yang Anda siarkan berkali-kali tadi. Nah, oleh sebab itu, begini saya kira mungkin betul ya Pak SBY itu menelpon dan berbicara soal fatwa atau apa, mungkin betul. Tetapi satu, itu tetap tidak boleh disadap dan itu bukan pelanggaran pidana. Kalau itu dianggap tidak pantas secara politik atau tidak diterima secara politik, itu bukan di persidangan tempat membelejetnya. Itu di opini publik aja, nulis di koran, konferensi pers dan sebagainya. Kalau di persidangan fokus bagaimana keluarnya fatwa itu, kan begitu, karena dia diundang untuk itu. Dan apa kaitannya dengan ajaran agama, kan begitu. Nah, oleh sebab itu ya kita berharaplah penegakan hukum ke depan ini tidak main-main. Karena selalu saya ingatkan, kalau hukum dibuat main-main, nanti gampang pecahnya dan hancurnya bangsa ini. Itu aja. Bang Sira. Saya tidak mendengar tadi penjelasan Pak Prayudha, karena ini di suaranya di telinga saya yang Pak Prayudha itu double, sehingga saya tidak bisa mendengar. Tapi itu tanggapan umum saya. Bang Sira, silahkan tanggapan Bang Sira. Ya, saya nggak dengar ya. Saya nggak mendengar sama sekali. Ya, tadi Prof. Mahfud mengatakan bahwa klarifikasi yang dilakukan itu sebenarnya terlambat dan tidak sesuai dengan transkrip yang ada, termasuk yang baru saja Bang Sira sampaikan. Dan tidak semestinya itu kemudian disampaikan di persidangan, karena ranah politik dan lebih baik kalau itu disampaikan di opini publik, termasuk semestinya hal itu disampaikan ketika di persidangan adalah mengulik bagaimana kemudian fatwa itu bisa keluar. Iya, saya kira kalau dilihat dari proses jalannya persidangan, kita tentu memulai dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertama adalah bagaimana sesungguhnya MUI di dalam merumuskan dasar-dasar untuk merumuskan sikap dan pendapat keagamaannya. Alasan-alasannya, latar belakangnya kita minta untuk penjelasan dari Kiai Ma'ruf Amin, dan beliau menjelaskan secara gamblang itu baik mengenai bahwa prosesnya, baik mengenai aturan-aturannya, kemudian baik mengenai bagaimana mekanisme dan prosedur yang berjalan di MUI itu sendiri, dan konteks itu dijelaskan dengan baik, termasuk soal penafsiran Al-Maidah 51, kemudian terjemahannya beliau justru membatasi soal penafsiran dan terjemahan itu karena beliau tidak dalam kedudukan sebagai ahli di dalam persidangan itu, meskipun beliau sangat-sangat ahli, orang publik, masyarakat bangsa Indonesia tahu betul bahwa beliau adalah salah seorang ahli agama yang kita hormati, segani di bangsa ini. Nah, tapi dalam konteks persidangan bahwa beliau begitu gamblang menjelaskan secara baik dengan sabar, saya kira ini menjadi satu forum yang bagus dalam rangka untuk memperkaya perspektif kita, untuk memperkuat apa yang menjadi titik terang untuk bisa kita lihat unsur-unsur kebenaran material bisa kita ungkap di dalam proses persidangan itu. Yang kemudian jadi pertanyaan banyak orang ketika ditanya dari mana sih bisa dapat data itu, disampaikan dari Tuhan. Siapa Tuhannya, Bang Sira? Tuhan. Iya, sempat beredar informasi bahwa ketika ditanya dari mana data kemudian 1051 yang beredar, yang kemudian ditanyakan di persidangan, sempat dijawab dari Tuhan. Nah, siapa kemudian Tuhannya? Siapa yang menjawab dari Tuhan? Beredar banyak informasi seperti itu kemudian di media sosial, Bang Sira.
Mungkin ini kita juga perlu tahu data dari mana kemudian yang didapat dari kuasa Saya kira hukum ketika transkrip tidak itu ada kemudian yang muncul. mengatakan masa seorang pengacara akan menjawab bahwa ini kami dapat informasi, kami dapat data, kami dapat ini dari Tuhan. Kan tidak seperti itu, bahwa ada berita yang diikut oleh kita, oleh Pak Hampri untuk menanyakan, meminta penjelasan terkait dengan berita itu gitu loh, yang sudah lama gitu. Tapi dapatnya dari mana sih Pak data itu, Pak? Ingin kita minta penjelasan terkait. Loh, itu kan berita yang sudah ada lama ya. Data transkripnya Pak yang 1051 itu Pak? Saya kan tadi mengatakan bukti yang dimaksud itu harus dimaknai secara luas gitu loh. Ketika orang pun orang siapa kemudian Pak? Ataupun ketika rekaman dari pihak manakah Pak? Sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Kami sudah menjelaskan makna bukti yang disampaikan oleh Pak Hampri di dalam proses persidangan itu jangan dimaknai secara sempit. Tapi makna bukti itu luas gitu loh. Tetapi kami ingin menjelaskan bahwa kami tidak memiliki bukti untuk transkrip pembicaraan, transkrip rekaman, atau transkrip penyadapan dan sebagainya. Karena kita tahu untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu, ini pengacara yang bukan tidak mengerti dan memahami itu gitu loh. Tetapi ada bukti tentu yang dimiliki oleh tim PH yang bisa nanti jika dibutuhkan itu akan bisa menjadi jelas. Baik. Gitu. Baik, Pak Ahyar. Ini ketika kemudian ditanyakan berkali-kali dan tadi Prof. Mahfud mengatakan bahwa ini seperti seolah mengintimidasi. Apakah dalam acara pidana diperbolehkan penasihat hukum bertanya hingga seolah-olah menyudutkan saksi, Pak? Pak Ahyar? Kita terputus dengan Pak Ahyar, pakar pidana dari Universitas Indonesia. Prof. Mahfud, terakhir mungkin mengenai kasus ini. Apa tanggapan Prof. Mahfud sebagai warga Nahdlatul Ulama dan juga Hakim Mahkamah Konstitusi di periode 2008-2013 mengenai kutipan 10-16 yang disampaikan dalam persidangan? Ya, saya kira fokus kita berikutnya sudahlah serahkan ke pengadilan soal persidangan atau pemeriksaan penistaan agama itu. Sekarang fokuskan ke soal baru, bagaimana sebuah penyadapan oleh tim hukum resmi, gitu, atau informasi yang dikatanya rinci dan sebagainya dan sudah menyebut nama jamnya itu dibongkar agar tidak diulangi lagi oleh orang dengan cara sembarang menyadap. Yang pengadilan biar jalan, tetapi yang ini tindak pidana serius ini 15 tahun. Kalau penistaan itu kan 4 tahun atau 5 tahun ya. Hukum ini 15 tahun menurut Undang-Undang Telekomunikasi atau 10 tahun menurut Undang-Undang ITE. Tetapi yang sejauh menyangkut tersinggungnya orang NU terhadap sikap pada Kiai Ma'ruf Amin, saya ikut sami'na wa ata'na terhadap PBNU yang sudah memaafkan. Mari kita maafkan urusan penghardikan kepada Kiai Ma'ruf Amin. Tapi hukum yang menyangkut kejahatan melawan negara, bukan melawan Ma'ruf Amin, bukan melawan SBY, melawan hukum negara, itu harus ditegakkan kalau negara ini mau baik. Itu saja dari kita dan salam. Bang Sira, silakan. Halo. Silakan terakhir yang mau disampaikan Bang Sira. Ya, apa pertanyaannya? Halo. Mengenai kasus ini apa kemudian yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari Ahok? Apakah kemudian dalam 1-2 hari ke depan akan membuka transkrip atau seperti apa? Ya, saya kira kami fokus pada persidangan berikutnya untuk memeriksa mendalami keterangan saksi-saksi sesuai dengan jadwal persidangan pada minggu yang akan datang. Itu akan memeriksa 2 saksi yang belum sempat diperiksa kemarin. Seperti itu. Baik, Bang Sira Prayuna, terima kasih. Kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama sudah bergabung bersama kami. Prof. Mahfud MD, terima kasih. Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 dan kami juga tadi sudah terhubung dengan Pak Ahyar. Beliau adalah pakar pidana dari Universitas Indonesia. Paling tidak ini berupaya untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial yang kemudian dimungkinkan simpang siur dan belum jelas. Nah, di sini kami mencoba untuk menjelaskan bagaimana kemudian duduk persoalannya termasuk unsur-unsur hukum yang kemudian ada dalam kejadian ini.